Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya rekan-rekan? Semoga sehat semua ya. Sini saya Erlangga Saputra, saya dari kelas Elektro semester 4 reguler B. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak Putra Wisnu Adi Sucipto selaku pengampu mata kuliah ini, dan para moderator, para hadirin, dan para penguji. Di sini saya akan membahas sedikit tentang sinyal, di mana kata sinyal itu berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata signum yang berarti tanda-tanda atau simbol. Jadi sinyal itu seperti tanda-tanda yang kita lihat sehari-hari. Mungkin teman-teman pernah menerjemahkan kata sinyal jadi bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris itu kata sinyal yang berarti tanda atau isyarat yang menunjukkan sesuatu. Jadi dapat disimpulkan kata sinyal itu atau isyarat memiliki kesamaan makna, yaitu sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang perlu diperhatikan. Namun ada yang perlu diperhatikan dalam bahasa Inggris ini. Dalam bahasa Inggris kata sinyal itu memiliki banyak sekali makna. Oleh karena itu lebih cocok mungkin menyebutnya hanya sinyal saja, ataupun yang lebih spesifik lagi seperti sinyal elektromagnetik yang mentransmisikan suara, data, dan video. Nah, lalu sinyal, tapi sinyal itu tidak hanya berupa yang secara fisik yang kita bisa lihat ya, getaran atau perubahan fisik saja, namun juga tentang maknanya. Sinyal itu maknanya dapat membawa informasi dari satu tempat ke tempat lain yang memungkinkan komunikasi dan interaksi dalam berbagai sistem. Contohnya gini nih, sinyal bisa jadi macam-macam, kayak sinyal buat ngirim suara, data, atau video buat gelombang radio nih, atau kayak sinyal kimia. Sinyal kimia itu sinyal-sinyal yang dipakai bagi para binatang buat komunikasi, atau kita nih kayak bahasa manusia nih buat ngobrol, itu juga namanya sinyal kimia. Dan intinya sinyal itu lebih dari sekedar isyarat saja, karena dia mempunyai peran yang sangat penting buat mengirim dan menerima informasi dalam sistem apapun itu. Terus ada beberapa istilah-istilah lagi yang dipakai buat membahas sinyal itu, kayak frekuensi, amplitudo, gelombang, yang kalau kita artikan bahasa manusia menjadi ritme, kekuatan, atau bentuk pesan gitulah. Dimana sinyal itu juga beda-beda bentuknya, ada yang sinyal analog dan ada sinyal digital. Dimana sinyal analog itu tuh yang kontinu, kalau sinyal digital itu yang punya titik-titik pasti, seperti yang biasanya 1 atau 0 atau high atau low atau 0. Nah, untuk ngertiin lebih lanjut tentang sinyal, kita bisa analisis matematika lagi. Jadi kita bisa lihat polanya, tren, hukum, dan prinsip-prinsip dasarnya. Nah, dalam buku yang telah diberikan oleh Bapak dosen ini telah banyak istilah-istilah dan konsep yang menarik yang bisa kita belajar bersama-sama. Misalnya ada istilah-istilah frekuensi, amplitude, fase, dan lain-lainnya. Masih banyak lah buku, bisa baca-baca sendiri. Dan ini sangat membantu kita dalam menganalisis sifat-sifat sinyal dengan lebih baik lagi. Dan kalau sinyal bagi sistem kontrol kayak kontrol di otomasi industri atau pabrik itu biasa sebagai umpan balik atau memberikan informasi tentang keadaan, kinerja, atau sistem yang menyesuaikan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, lalu jangan lupa juga untuk membedakan antara sinyal analog dan sinyal digital. Seperti yang kita telah bahas sebelumnya tadi, sinyal analog bersifat kontinu dan memiliki variasi sepanjang waktu, sementara digital hanya diskret dan hanya memiliki nilai-nilai tertentu pada waktu yang telah ditentukan, dan biasanya nilai high atau low atau 1 atau 0. Kemudian analisis matematik juga sangat penting. Dengan menggunakan konsep teknik matematis, kita dapat memahami dan menggambarkan sinyal dalam domain frekuensi, waktu,
dan lain-lain. Ini sangat berguna untuk berbagai aplikasi di bidang telekomunikasi.